warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kawan milenial berprestasi. Kembali lagi di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Bersama saya Meli, Humas Universitas Muhammadiyah Gresik. Di Sapa UMG kali ini saya ditemani oleh dua narasumber, yaitu dari Prodi Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Gresik. Halo Mbak. Hai. Ini dengan Mbak siapa? Nama saya Umi Maisaroh, saya sudah lulus. Oh, sudah lulus. Kali ini? Kalau saya Arini Mafaza, masih dari semester 7. Oh, semester 7. Iya. Berarti ini Mbak Umi sama Mbak Faza ya. Ini lulus tahun ini? Iya. Oh, lulus tahun. Tinggal nunggu wisuda ya berarti ya. Kalau Mbak Faza semester 7. Habis ini masuk kuliah ya? Iya. Gitu. Oke. Ini saya dan tim memiliki beberapa pertanyaan buat Mbak Umi sama Mbak Faza selaku Prodi Ilmu Gizi. Nah ini ikut himpunan mahasiswa atau mahasiswa Ikut biasa gitu apa? ikut Himagis. Oh, ikut Himagis. Iya. Wah, ilmu gizi, kalau ngomong soal ilmu gizi itu kepikirannya langsung ke makanan gitu ya. Betul. Nah, kalau ilmu gizi ini apakah harus bisa masak? Harus bisa masak nggak kalau misalnya mahasiswa baru atau camaba yang ingin ambil prodi ilmu gizi ini, apakah harus bisa masak? Mungkin dari saya dulu ya. Iya. Kalau misalnya harus bisa masak, mungkin tidak, karena nanti di sana kita juga belajar dan basic-basicnya mungkin kita juga dapat belajar dari masa kuliah begitu. Nanti kalau sudah mengikuti beberapa praktikum akan terbiasa juga untuk mahir memasaknya. Iya, Oke, mungkin ada tambahan dari Mbak Faza? Ya, memang dari Prodi Ilmu Gizi tidak diwajibkan bisa memasak sebelum masuk di Prodi Gizi, karena nantinya pasti kita akan dibekali pengalaman serta skill juga untuk dapat mengasah dan menambah dari skill memasak itu tadi. Sebenarnya tidak hanya memasak, tapi banyak skill yang memang dilatih untuk kita supaya bisa bersaing bersama nantinya di dunia kerja. Oh gitu ya. Jadi menarik ya. Lebih banyak prakteknya atau teorinya, atau mungkin 50-50 gitu? Habis teori praktek gitu ya. Jadi nggak ketinggalan di salah satu mata kuliahnya gitu ya. Oke. Nah ini saya lihat ini anak ilmu gizi ini tapi kok bisa kurus gitu ya. Ini makannya pasti diatur ini ya. Makannya nggak ngawur pasti gitu ya. Kalau misalnya ilmu gizi nih, ini tuh harus bisa masak Indonesian food atau Chinese food atau Asia atau Western kayak gitu. Wajib nggak untuk belajar kayak gitu? Di gizi sendiri itu ada namanya mata kuliah gizi kuliner. Nah di situ nanti kita bisa masak mulai dari makanan Nusantara, kemudian Asia, kemudian bisa Eropa, dan ada yang Indian juga. Jadi Indian kita di mata kuliah tersebut bisa belajar berbagai macam masakan di dunia begitu. Oh gitu ya. Ada Iya, tambahan mungkin? Ya memang sesuai sama yang disebutkan tadi. Jadi tidak hanya berfokus pada pangan lokal, tetapi juga ada pangan internasional dan juga banyak dari luar negeri gitu, nggak hanya di Indonesia saja. Gitu ya. Jadi misalnya besok pengen kerja di luar negeri misalnya, atau jadi chef atau mungkin ahli gizinya gitu bisa ya, soalnya yang diajarkan bukan hanya masakan Nusantara gitu ya. Iya, betul. Menarik sekali ini kayaknya. Suka dukanya praktek di Prodi Ilmu Gizi itu apa? Suka dukanya pasti ada duka dan juga sukanya kan. Oke, bisa jelaskan? Mungkin dari dukanya dulu. Di Prodi Gizi ini praktikumnya sangat banyak sekali ya, mulai dari pengukuran status gizinya, kemudian masak-masak itu tadi, dan juga ada kimianya. Nah, mungkin itu yang menjadi kita Tantangan ya, menjadi iya tantangan, karena bukan hanya masak-masak aja. Nah itu yang menjadi dukanya. Kemudian kalau suka citanya ya dari masak-masak tadi itu sangat seru sekali, apalagi kalau ditambah dengan teman-teman dan masakannya di luar pengetahuan kita. Jadi kita ada
triggernya sendiri untuk lebih tahu untuk memasak apa seperti itu. Oh gitu ya, menarik ya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Farza? Mungkin saya menambahkan sukanya saja karena memang saya lebih suka pada saat praktik memasak. Kenapa? Karena kita bisa saling mencoba dan mencicipi makanan-makanan yang telah dibuat teman-teman. Jadi nggak semua makanan yang dibuat sama teman-teman itu sama. Jadi berbeda-beda. Maka dari itu kita bisa merasakan perbedaan makanan itu di situ. Jadi kayak kita juga bisa ikut menilai kurang atau lebihnya masakan dari teman-teman itu seperti apa. Banyak Itu sih. inovasi juga saat kita memasak. Iya benar sekali. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya itu biasanya kalau misalnya praktek itu dibikin per regu atau per kelompok apa individu gitu? Ada dua macam, ada yang kelompok, ada yang saatnya kita harus memasak individu. Oh. Ini juga diajarkan table manner ya. Table manner kayak penataan plating atau mungkin wah Untuk keren ya. materinya kita diajarkan, cuman kalau untuk prakteknya secara langsung kita belum ada kesempatan untuk ke sana soalnya Oh. pandemi saat itu jadi terhalang. Iya, kalau misalnya online pun juga pasti bingung ya kalau nggak praktek masak ya, apa di Zoom gitu kan nggak bisa ya. Hanya cuma melihat saja nanti. Iya, melihat. Jadi yang terpenting itu kandungan makanan kandungan gizi yang ada dalam makanan gitu ya, lebih ke situ ya ilmu gizi ini ya. Iya. Wah, menarik. Kira-kira ada nggak masakan yang pernah kalian masak dan itu termasuk aneh tapi enak? Ada nggak kira-kira selama kalian kuliah kayak pernah bikin masakan yang aneh tapi ternyata enak gitu? Ya pasti ada ya, karena kan kita juga melakukan inovasi-inovasi, entah itu makanannya sudah ada, kemudian kami beri inovasi lain, atau bahkan kami menciptakan makanan yang sebelumnya belum ada gitu dan belum pernah dirasakan oleh masyarakat luas. Contohnya kemarin kami bersama tim pernah membuat ice cream dari dedek Makanan ayam. Iya, itu dijadikan ice cream. Jadi mungkin nggak banyak orang yang tahu, tapi pada saat kita mencoba membuat inovasi seperti itu, ternyata enak dan banyak disukai oleh banyak peminatnya iya. juga. Dedek itu dari apa? Jagung ya? Padi. Oh, dari padi ya? Sisa penggilingan padi. Oh, jadi masuk organik ya dan masih bisa dikonsumsi ya? Iya. Pasti kalian sebelum memasak itu kan meneliti kandungannya itu apa, aman nggak ya untuk dikonsumsi gitu kan? Benar. Mm-mm. Nah kalau saya tuh pecinta micin sih. Micin tuh harusnya tuh boleh apa nggak sih kalau misalnya kita makan micin? Kalau misalnya dipikir-pikir itu micin itu kan dari tebu gitu kan? Iya nggak sih? Bener nggak sih micin dari tebu? Iya, Tapi kok nggak boleh ya? Kalau misalnya lebih kalau kebanyakan gitu nggak boleh gitu. Iya. Cuma kayak gitu ya? Iya emang kalau misalnya mungkin ada pro dan kontranya boleh atau tidak, cuman selagi kita mengonsumsinya tidak berlebihan itu boleh-boleh saja dikonsumsi. Begitu kan ada batas seharinya yang harus kita konsumsi. Gitu ya? Nah gitu ya kalau sama gitu ya? Iya, Iya. tapi kalau misalnya setiap hari mengonsumsi micin Micin, ya jangan nggak boleh. Iya. Itu bisa merusak organ tubuh juga kan ya? Iya. Bisa bikin kanker gitu ya. Kalau itu kan ada zat kimianya juga kan kalau misalnya masuk ke tubuh. Oke, pertanyaan selanjutnya, di dalam prodi gizi ini kira-kira prospek kerjanya itu apa aja sih? Karena ini banyak sekali loh kawan milenial berprestasi yang tanya soal ini. Mungkin dari prospek kerjanya itu yang pertama kita bisa kerja di rumah sakit ataupun di puskesmas, dan kemudian kita juga bisa membuka konsultasi gizi sebagai konsultan, kemudian sebagai entrepreneur juga bisa karena kita mengembangkan makanan untuk dijual begitu. Oh, Dan di prodi gizi ini kami juga akan launching produk-produk dari mahasiswa gizi yang nanti akan dijual melalui e-commerce gitu. oh gitu. Ini kira-kira produknya dibawa nggak? Kebetulan tidak. Kebetulan Oh tidak. iya. Iya. Tapi kemarin itu sih saya dapat kiriman dari Prodi Gizi beberapa snack gitu kan. Itu kok bisa sih kayak keripik
yang lingkaran yang tipis itu dari apa sih? Soalnya kan saya makan kan, itu tuh makan cuma satu tuh kayak kerasa kenyang banget gitu loh. Oh, itu Gitu. yang coklat itu. Nah iya itu enak loh. Itu dari semanggi dan itu Semanggi. ya, kami tidak memakai coklat sama sekali ya. Itu hanya warna dari semangginya Semangginya. tersebut begitu. Oh gitu ya. Iya gitu. Itu yang lingkaran yang yang tipis itu berarti itu nggak pakai coklat ya? Nggak pakai. Oh. Warna asli dari Semanggi semangginya. bisa kayak gitu ya. Dan kemarin tuh banyak produk, ada nastar yang isinya dari apa kemarin, bayam. Iya, Selai bayam. Iya. Sama apel. Iya. Bayam sama Ya, apel. ya, itu uniknya dari Prodi Gizi itu ya seperti itu. Jadi kami membuat inovasi-inovasi yang memang sebelumnya belum ada gitu. Memanfaatkan bahan pangan lokal dikreasikan ke dalam bentuk makanan yang misalnya dalam suatu snack itu kalau dimakan berkalori tinggi. Nah, kita membuatnya untuk kalorinya rendah supaya apa? Kalau misalnya kita mengonsumsi banyak tidak menambah berat badan seperti Nah iya betul. Nah itu apalagi sekarang itu cewek-cewek itu pada diet gitu kan. Itu butuh banget loh snack yang bikin kenyang tapi nggak bikin gendut gitu kan. Iya, betul. Betul. Masuk sekali nih ya Prodi Ilmu Gizi. Kalian kalau misalnya sehari-hari makan, kalau misalnya di rumah itu memperhatikan gizi nggak sih? Kayak misalnya nasiku segini kebanyakan ini gini pakai diukur-ukur gitu nggak? Kalau diukur enggak ya, cuman ya kayak dikira-kira aja. Dalam sekali makan kita harus mengutamakan adanya gizi seimbang dalam piring kita. Cuman ya itu kalau kita masih mahasiswa apalagi anak kos ya mungkin itu jarang terjadi gitu. Iya, yang penting makan gitu ya, kenyang gitu. Yang penting makan tapi tetap olahraga itu yang Nah, terpenting. Iya olahraga ya. Iya. Iya ya butuh banget ya Aktivitas namanya fisik olahraga. penting sekali. Kalau misalnya di ilmu gizi itu ada mata kuliah olahraga enggak? Ada. Oh, ada? Iya, kebetulan visi di Prodi Gizi ini kita mengunggulkan di bidang gizi olahraga dan pengembangan pangan gizi yang halal. Oh gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang membuat Prodi Gizi ini beda dari Prodi Gizi lainnya itu ya Mbak ya. Betul sekali. Kita juga melakukan penelitian pada atlet tentang bagaimana sih kalori atau kebutuhan zat gizi yang diperlukan pada atlet, karena tentunya berbeda dengan Iya, manusia pada umumnya gitu. Iya. Gitu ya. Jadi apa yang dilakukan tuh nggak cuma di dapur, di kelas, tapi ada olahraganya juga ya, dan penelitiannya juga menarik. Bisa di-spill dong prestasi-prestasi dari Prodi Ilmu Gizi ini apa aja yang terdekat pada saat entah itu tahun ini atau mungkin kemarin-kemarin. Iya. Kebetulan saya sendiri pernah mengikuti kampus mengajar, di mana kampus mengajar itu berkolaborasi dengan Kemendikbud dan juga Kampus Merdeka. Setelah itu ada juga program dari kampus, yaitu program Asia University. Kemudian untuk prodi secara keseluruhan dari teman-teman juga membuat makanan-makanan dengan inovasi pangan fungsional berbasis pangan lokal, seperti itu. Selain itu juga ada kita mendapatkan dana hibah ya Mbak dari yang yang terbaru yang sekarang masih kami jalani, yaitu kami bekerjasama dengan BKKBN. Kemudian dari salah satu mahasiswa kita ya, adik tingkat kita itu juga mendapatkan juara pencaksilat beregu ya Mbak, juara 1 pencaksilat beregu. Kemudian ada juga beasiswa yang diraih mahasiswa. Kemudian yang tahun lalu ada PKM yang diadakan oleh kampus, itu juga mendapatkan juara 1 ya Mbak, juara pertama. Kemudian tiap kelompok itu mendapatkan bebas skripsi gitu, jadi skripsinya dibebaskan karena telah melakukan dan meloloskan maksudnya dari PKM yang dikelola oleh kampus. Wah, banyak sekali ya ternyata ini Prodi Gizi. Iya, saya lihat di Instagram itu biasanya kan suka di-up gitu kan, di-upload gitu. Aktif juga ya ini media sosialnya.
itu banyak sekali. Wah, ternyata prodi gizi ini banyak ya, nggak cuma prestasi kayak misalnya lomba membuat makanan ini nggak cuma itu gitu ya. Menarik sekali nih ya prodi gizi. Kira-kira di prodi gizi ini ada mata kuliah kewirausahaan? Ada ya tentunya. Ada. Dan dari situ, dari mata kuliah itu kita juga kan kita membuat produk, menginovasikan pangan fungsional itu, kemudian lewat mata kuliah itu kita belajar untuk cara memasarkannya yang benar begitu. Gitu. Jadi mulai dari produksi hingga distribusi hingga masuk ke tangan konsumen udah ada semua ya di mata kuliah itu juga ya. Iya, sudah. Ini ada produk terbaru nggak dari kalian yang akan launching? Produk terbarunya banyak ya. Salah satunya ini dari selai kulit pisang. Kulit pisang, iya. wah selai lagi nih, kemarin bayam, sekarang kulit pisang. Iya. Kemudian ada cookies dari tepung siwalan atau buah lontar itu. Kemudian ada chips dari kemangi dan daun seledri. Nah itu kemarin saya juga habis nyoba itu enak juga. Kemangi dan daun seledri yang tipis-tipis itu ya. Iya. Nah itu menarik sekali pokoknya ya ini di ilmu gizi ini, masak terus gitu ya. Itu tapi diperjualbelikan ya Mbak? Akan diperjualbelikan. Oh gitu. Oke, kalau misalnya mau order via Instagram atau mungkin udah ada akun e-commerce-nya, kita akan launching di e-commerce Shopee. Mungkin teman-teman bisa PO lewat situ ya. Oh gitu. Oke, wah ini kayaknya semua pertanyaan yang sudah saya siapkan dan tim ini sudah terjawab semua ya sama Mbak Umi dan Mbak Faza. Oke, Mbak Faza. Ini ada sedikit waktu untuk Mbak Umi dan juga Mbak Faza untuk melihat kamera untuk mempromosikan ilmu gizi, prodi ilmu gizi. Silakan. Oke. Buat teman-teman di sana, apalagi buat generasi milenial yang sekarang lagi bingung atau lagi pusing mau kuliah atau mencari studi kemana, langsung saja bergabung bersama kami tentunya di Ilmu Gizi, karena di sana kita akan mempelajari hal-hal menarik yang memang sebelumnya terlihat sepele, akan tetapi pada saat kita sudah terjun langsung apalagi ke dunia gizi, itu tentunya pasti akan menemukan hal-hal menarik, hal-hal yang memang sepertinya tidak mungkin kita konsumsi atau tidak mungkin kita temukan, tapi kita dapat kembangkan dan kita ketemukan di prodi gizi tersebut. Dan pastinya akan seru juga ya, karena di prodi gizi ini nanti akan banyak praktikumnya, dan kemudian kita kelasnya itu bukan cuman di kelas aja, tapi nanti di lapangan juga ada di lab begitu. Jadi sangat seru sekali kalau kalian memilih prodi gizi di UMGIP ini. Oke, terima kasih Mbak Umi dan juga Mbak Faza ya untuk menyempatkan waktunya untuk membantu saya podcast di Sapa UMG kali ini dan mempromosikan dan memperkenalkan prodi ilmu gizi. Oke teman-teman, sekian dari saya Mbak Umi dan Mbak Faza. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.